Halo Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan yang ada di TikTok. Sobat Cuan, seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di sore hari ini di segmen Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Suaraku aman ya? Oke, Sobat Cuan, hari ini kita tuh mau membahas terkait prospek saham retail dan konsumsi saat Ramadan. Tapi kita mau update market dulu. Jadi hari ini market ditutup melemah 1,42%. Apa sih yang menyebabkan market atau IHSG turun 1,4% di hari ini? Karena memang ada beberapa perbankan besar atau big bank yang sudah ex-date ya. Artinya ketika sudah ex-date maka kecenderungannya harga sahamnya koreksi. Sebut saja adalah BBNI dan juga BBRI. Itulah yang menyebabkan saham-saham lainnya ikut terkoreksi dan IHSG juga ikut turun. Bahkan hari ini BBNI juga ditutup melemah sebesar 6%-an. Oke, nggak usah sedih sama pelemahan market hari ini, karena koreksi itu adalah sesuatu yang wajar. Yang penting kalian itu kemarin nggak kejebak beli saham-saham perbankan waktu pas Camdet ya. Nah, kalau kalian yang udah ngeliat BNI dan Mandiri, maka kalian bisa jadiin acuan. Jangan sampai nanti kalian ngejar-ngejar saham yang mau bagi dividen baru belinya ketika Camdet. Oke? Kalau kita ngeliat nih asing, Sobat Cuan, sepanjang seminggu ini melakukan pembelian sebesar 4 triliun di pasar reguler. Ya, ini bukan tanpa sebab, karena memang momen-momen perbankan itu mau bagi dividen. Jadi wajar aja mereka masuk, dan harusnya hari ini kemungkinan besar ada taking profit dari asing-asing tersebut. Oke? Lanjut aja, kita bahas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu prospek saham retail dan konsumsi. Nanti kalau Sobat Cuan ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di kanan, supaya nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk. Kita mau bahas dulu nih, kalau ngomongin IHSG di bulan Maret, Sobat Cuan mungkin bisa ngelihat datanya, salah satunya di data mungkin yang ada di aplikasi Stockbit. Kita bisa lihat Maret itu sepanjang 10 tahun terakhir itu kecenderungannya merah. Tapi di bulan April selama 10 tahun terakhir itu hijau terus gitu ya, potensi hijaunya itu 100%. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kok IHSG di bulan April itu cenderung positif atau hijau? Sebenarnya banyak sentimen yang mempengaruhi. Yang pertama itu biasanya di bulan April itu musim RUPS dan bagi dividen. Kenapa tahun ini musim RUPS dan bagi dividennya itu lebih maju di bulan Maret? Karena memang Lebarannya sendiri itu juga maju. Kalau tahun kemarin Lebarannya itu akhir bulan April, tahun 2022 Lebarannya itu bulan Mei, makanya RUPS dan juga pembagian dividennya banyak di bulan April. Tapi karena tahun ini libur Lebarannya itu tengah April, makanya RUPS itu banyak dilakukan di bulan Maret. So kalau melihat demikian, apakah di bulan April ada kecenderungan IHSG masih bisa hijau juga? Menurutku sih masih bisa, tapi mungkin tipis aja di bulan April. Kenapa masih bisa? Karena selain ada perbankan, di bulan April ada kemungkinan itu ada emiten-emiten lain yang punya kapitalisasi besar juga melakukan RUPS. Sebut aja salah satunya yang mau RUPS di bulan April itu ada Astra International, terus lain itu ada LPPF dan lain sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya adalah Sobat Cuan masih perhatiin di bulan Maret ini IHSG sendiri itu udah bergerak di area resistance. Jadi kalau IHSG bergerak di area resistance, itu memang kecenderungannya banyak saham itu juga berada di area resistance atau bahkan udah mengalami all time high, dan justru lebih berpotensi untuk koreksi dibanding untuk naik lebih tinggi lagi. Karena untuk ngedrive IHSG lebih tinggi lagi, pasti harus ada sentimen yang bisa ngedorong IHSG untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, kalau sekarang sih menurutku belum ada ya, karena kalau cuma sentimennya sebatas laporan keuangan perbankan yang menguat aja atau bagi dividen aja, menurutku ini temporary aja. Karena habis perbankan ini bagi dividen, kecenderungannya IHSG itu dalam jangka pendek akan koreksi dulu, seperti yang kejadian di saat ini. Oke?
Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan saham di sektor retail tuh kayak Access, Mapa, Mapi, terus juga ada apalagi ya selain itu Rals, terus konsumsi di saat Ramadan. Sebenarnya apa aja sih yang bisa mendrive sektor ini untuk mengalami pertumbuhan kinerja? Yang pertama adalah daya beli. Tapi sayangnya nih, belakangan ini daya beli kita tuh menurun karena kenaikan harga. Kayak aku ngobrol juga sama teman-temanku yang banyak pengusaha ya, mereka ngeluhin hal yang sama gitu ya, daya belinya tuh berkurang. Pertama karena kenaikan harga, yang kedua teman-teman udah sering kan baca berita kelas menengah itu sekarang banyak yang makan tabungan gitu. Karena makan tabungannya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok, harga bahan baku atau kebutuhan pokoknya tuh udah makin naik. Yang ketiga karena pent-up demand di sektor wisata. Jadi banyak orang sekarang tuh kalau punya duit dibanding mereka ngabisin untuk kebutuhan pokok, ibaratnya kalau belanja kebutuhan pokok masih bisa cari alternatif yang murah, mereka lebih cenderung lebih suka pakai uangnya untuk pergi liburan atau bahkan nonton konser. Karena kalau Sobat Cuan tahu, sekalinya nonton konser itu bisa ngabisin uang kalau dalam negeri aja bisa 5 jutaan, kalau keluar negeri itu bisa 10 sampai 30 jutaan loh. Dan itu bukan uang yang sedikit untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi ibaratnya untuk mereka bisa pergi liburan atau mereka misalnya maksain untuk nonton konser, mereka akan mengurangi pengeluaran lainnya. Contoh yang tadinya pergi ke salon sebulan bisa 3 kali, mungkin berkurang jadi cuma sebulan sekali. Yang tadinya beli baju misalnya sebulan bisa beberapa kali, mungkin jadi nggak beli baju karena uangnya dialokasiin untuk berlibur atau untuk nonton konser gitu ya. Terus juga sekarang itu kan harga beras lagi naik ya. Kalau kita ngelihat data dari pemerintah, inflasi 3%. Tapi pada kenyataannya beberapa industri atau beberapa sektor inflasinya tuh nggak cuma 3% gitu ya kenaikan harganya. Bahkan harga beras aja mungkin naiknya udah lebih dari 3%. Kalau misalnya udah kebutuhan pokok yang naik, contoh kayak deterjen nih, harganya naik, Sobat Cuan, pasti kalian akan pilih alternatif deterjen yang lain. Kayak kalau Sobat Cuan biasanya pakai Rinso untuk nyuci baju, karena semuanya naik, pasti Sobat Cuan cari alternatif deterjen lain yang harganya lebih murah dari Rinso. Kayak gitu kan. Itu kenapa kalau kita lihat consumer belakangan ini bahkan ada beberapa ya, contohnya aja kayak Unilever itu pendapatannya aja cenderung nggak bertumbuh. Terus kalau dibilang yang kayak ICBP di bulan Ramadan aja ya tetap bertumbuh, tapi nggak yang bertumbuh banget dibanding kuartal-kuartal lainnya. Kan kalau kita ngomongin momen Ramadan kayak gini, kita mengharapkan konsumsi itu meningkat karena kita dapat THR atau dapat bonus. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat kinerja saham-saham consumer beberapa tahun terakhir, di bulan-bulan Ramadan atau di kuartal Ramadan yang dimana biasanya bertepatan di kuartal 2, itu peningkatan dari revenue-nya nggak yang tinggi-tinggi banget juga. Bahkan di kuartal-kuartal lainnya ada yang lebih tinggi dibanding peningkatan revenue di bulan Ramadan itu sendiri. Artinya apa? Artinya adanya THR, adanya bonus, menurutku untuk beberapa tahun kebelakangan ini untuk saham-saham consumer itu nggak ada relevansinya gitu, alias nggak ngedrive juga. Tapi beda loh sama saham-saham retailing yang kayak Rals, Mapi, Mapa, dan juga LPPF. Kalau Sobat Cuan perhatiin ya, misalnya Sobat Cuan buka RTI Bisnis, di situ kan Sobat Cuan bisa lihat ya kinerja perusahaan yang udah dipersingkat gitu, pakai data-data yang udah lebih gampang dibacanya, contohnya EPS. Nah kalau untuk retail sendiri kayak Rals, Mapi, Mapa, LPPF, itu mereka memang beberapa tahun terakhir juga kecenderungannya kalau di kuartal 2 itu bulan Ramadan ya, justru pendapatannya meningkat jauh lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya di bulan Ramadan orang-orang dapat THR, orang-orang dapat bonus, mereka beneran belanja di retail gitu ya, belanja di Ramayana, belanja di Mapi, belanja di Mapa, dan juga belanja di LPPF. Tapi enggak untuk consumer good yang kayak Unilever, ICBP, Ades, dan lain-lain gitu. Nah jadi kalau Sobat Cuan mau beli saham di momen Ramadan ini dan kalian berekspektasi kira-kira revenue-nya bisa meningkat, bisa fokus sebenarnya ke saham-saham retail dibanding saham-saham konsumsi
kalau alasannya cuma Ramadan. Tapi kalau alasannya adalah sekarang banyak saham consumer yang harganya udah turun banyak atau koreksi banyak padahal kinerjanya masih bagus, maka Sobat Cuan boleh lirik beberapa saham consumer seperti misalnya ICBP yang sekarang juga udah lanjut koreksi. Mungkin kalau Sobat Cuan perhatiin ICBP itu secara, ini aku buka data ya, secara price earning ratio sekarang itu cuma di 13 kali. Mungkin Sobat Cuan masih banyak yang bingung, price earning ratio itu apa sih? Ini tuh metode valuasi sebuah perusahaan untuk melihat kira-kira harga saham sekarang itu berapa kali lebih mahal dibanding laba yang dihasilkan perusahaan. Price earning ratio itu jarang yang 0 atau 1 gitu ya, karena memang perusahaan bagus biasanya orang-orang udah pada ngeliat dan udah melakukan pembelian. Tapi apakah price earning ratio 13 kali itu artinya mahal untuk ICBP? Tergantung kalian mau lihat dari mana. Biasanya aku pakai relative valuation. Kamu tinggal bandingin aja sebenarnya price earning ratio dari ICBP sama kompetitornya seperti Unilever atau juga Mayora, atau juga misalnya yang lain lagi apa ya, yang mirip-mirip, atau misalnya Ultra Jaya. Nah, kamu tinggal bandingin atau bandingin sama rata-rata industri. Ini contohnya di depan aku ada data terkait dengan price earning ratio rata-rata industri. Price earning ratio rata-rata industri itu sekarang 14,7 kali. Nah, kalau ICBP, price earning ratio secara industri itu 15,4 kali. Nah, kalau ICBP punya price earning ratio 13,2 kali, artinya ICBP itu valuasinya lebih murah dibanding rata-rata industri. So, kalau misalnya kamu mau incer emiten ini atau jadikan emiten ini di dalam watchlist, itu masih layak karena dia punya valuasi lebih rendah dari rata-rata industri. Dan seperti yang kita tahu, ICBP juga punya kinerja yang cukup baik dengan gross profit margin 36%, operating profit margin 21%, net profit margin 13%, dengan ROI 22%. Oke, memang ICBP ini kelemahannya adalah di hutangnya yang besar, tapi hutang ini sebenarnya hutang yang produktif karena hutangnya itu dipakai untuk akuisisi Pine Hills waktu tahun 2020 ya, aku lupa gitu. Nah, kalau misalnya, tapi kita combine, harga boleh murah, kita combine sama price action supaya bisa kasih resiko yang lebih rendah lagi apabila kita mau investasi di emiten ICBP. Nah, untuk ICBP sendiri secara price action itu baru menarik di 10.200-an. Jadi Sobat Cuan kalau misalnya mau collect ICBP bisa mulai cicil di 10.200-an. Disclaimer on. Oke, ini ada yang komen. Lanjut. Nah, sekarang kita ke saham retail yang mungkin Sobat Cuan bisa pantau di momen lebaran ini. Tadi aku udah sempat sebut ya, ada RALS, MAPI, MAPA, atau juga LPPF. Cuma aku mau garis bawahi untuk RALS sendiri Sobat Cuan. RALS itu sejak tahun 2020 sampai saat ini itu udah berbeda. Beda sama RALS sebelum pra-pandemi. Kalau zaman dulu sebelum pra-pandemi, RALS itu saham yang memang sangat berkorelasi kalau terjadi Ramadan. Apalagi kalau terjadi commodity boom. Kenapa? Karena RALS itu target marketnya adalah kelas CD. Dia ada di Jakarta, tapi target marketnya adalah menengah bawah. Tapi juga kuat di daerah-daerah gitu ya. Makanya kelas C sama D. Beda sama grupnya MAPI. Grupnya MAPI itu ada MAPA ya di dalamnya. MAPA itu anak usahanya MAPI. MAPI ini target marketnya adalah kelas AB, terutama di kota-kota besar gitu. Jadi secara buying power juga berbeda. Sebelum COVID-19 2020, kalau misalnya ada commodity boom, RALS itu penjualannya bisa sangat bagus karena orang-orang di daerah itu mereka biasanya belanja baju di Ramayana. Kan biasanya orang-orang di daerah banyak bos-bos tambang, terus atau bos-bos CPO ketika perusahaannya di commodity boom dapat keuntungan yang sangat besar, biasanya kasih bonus ke karyawannya itu gede-gede juga gitu. Makanya biasanya larinya kalau habis commodity boom itu properti
karena banyak orang yang beli properti dari komoditi boom, terus kendaraan, sama ya itu belanjanya itu di Rals. Tapi after 2020 itu udah nggak demikian gitu. Malahan yang harganya tuh cenderung naik lebih tinggi itu lebih ke grupnya MAPI sama MAPA. Artinya apa? Kalau kita ngelihat kayak gini, di daerah itu banyak yang daya belinya menurun dibanding kelas AB gitu, yang mereka masih punya uang lebih untuk mereka membelanjakan sesuatu yang tersier. So, untuk Rals sendiri di momen Ramadan kali ini aku nggak saranin atau aku nggak rekomendasiin, apalagi hari ini juga candlenya nih jebol support kuat dengan volume yang sangat tinggi. Setauku Rals itu belum keluarin laporan keuangan kuartal 3 ya. Kalau ngelihat kayak gini dengan volume yang tinggi, bisa jadi ada yang udah tahu laporan keuangan kuartal 4-nya, laporan keuangan kuartal 4-nya mungkin nggak bagus, makanya udah ada yang buang duluan. Oke? Bentar ya, aku sambil... Oke. Nah, ini ada yang tanya, target sel lebaran atau setelah rilis laporan keuangan kuartal 2, Kak? Tergantung price actionnya. Kalau naiknya udah langsung dalam sebulan terlalu tinggi, maka harganya berarti sudah terprice in, bisa taking profit dulu. Nanti kalau koreksi baru masuk lagi gitu. Nah, ini yang baru mau aku bahas, pas banget Rio nanya. Yang kedua ada LPPF ya. Sobat Cuan, ini pas banget juga aku mau bahas. Untuk LPPF memang kalau kita ngomongin secara fundamental, emiten ini bukan emiten yang cocok untuk kalian investasi jangka panjang gitu ya. Meskipun di bulan Ramadan atau di kuartal 2 biasanya laporan keuangannya tuh bagus karena banyak orang yang belanja baju gitu ya di LPPF. Nah, cuma ada sentimen positif jangka pendek untuk LPPF karena biasanya LPPF itu bagi dividen yang cukup besar, dividen per share ya. Dan menghasilkan dividen yield yang cukup tinggi. Beberapa waktu lalu udah ada berita LPPF tuh sebenarnya berencana mau ngajuin dividen itu Rp200. Artinya dari harga sekarang, harga market sekarang Rp1.700, itu dividen yieldnya lebih dari 10%. Ini bukan sesuatu yang baru karena tahun lalu juga dividen yield dari LPPF itu juga sangat tinggi ya. Cuma saham kayak gini nggak bisa nih kita hold lama-lama. Jadi kalau kalian mau beli, emang kalian manfaatin momentumnya aja sampai nanti come debt kalian boleh taking profit, atau sebelum come debt kalian boleh taking profit gitu ya. Nah, di sini untuk LPPF sendiri 1550 itu jadi area supportnya. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan nggak mau resiko yang terlalu tinggi, bisa tunggu di area support. Tapi apakah pasti akan ke 1540? Jawabannya nggak ada yang tahu, karena ya kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba ada yang beli besokannya naik tinggi banget gitu. Cuma yang paling penting adalah sentimennya itu sendiri. Kalau nggak salah ya, aku sih dengar-dengar LPPF itu RUPS-nya bulan April, tapi tanggal berapanya aku nggak tahu gitu. Jadi kalau sampai disahkan di RUPS dividennya itu Rp200, potensi besar harga LPPF, harga sahamnya akan mengalami kenaikan karena orang berebut mau dapetin dividen. Tapi ingat, supaya tidak terjebak dividen trap, kalian jangan ambil dividennya ya, jual di come debt atau sebelum come debt gitu. Oke. Oh, tadi mau ngebahas MAPA ya. Nah, kalau MAPA ini Sobat Cuan, ini tuh anak usahanya MAPI. Jadi kalau MAPI itu kan semua ya, termasuk juga Paul, termasuk juga retailnya dia, Zara dan lain-lain, kosmetik. Nah, kalau MAPA ini khusus yang kayak sepatu gitu-gitu loh. Khusus barang fashion, barang olahraganya mereka. Nah, makanya waktu abis pandemi Covid kan sepatu tuh jadi sesuatu yang happening ya di dunia. Maksudnya orang koleksi sepatu tuh jadi hobi juga. Itu kenapa MAPA juga punya revenue sangat bagus sejak after pandemi gitu. Nah, cuma harga sahamnya kemarin tuh udah naik cukup tinggi sekali. MAPA ini punya fundamental yang menurutku cukup bagus. Nih, kita lagi mau lihat data dulu. Dia punya gross profit margin itu juga tinggi, 48%. Artinya misalnya setiap satu penjualan sepatu, contoh ya, ini cuma contoh, harganya 1 juta, laba kotornya MAPA itu sendiri adalah 480.000, baru nanti dikurangin sama biaya-biaya lainnya.
gitu. Terus debt to equity ratio-nya juga di bawah 100, artinya ekuitasnya lebih tinggi dibanding hutangnya itu sendiri. ROI-nya juga sangat tinggi. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, ROI, return on equity, itu adalah membandingkan kira-kira perusahaan itu bisa menghasilkan laba bersih seberapa banyak dari modal yang dia punya. Modalnya itu dari ekuitas ya, Sobat Cuan. Nah, cuma harus tunggu nih lebih turun lagi. Semoga ya, gara-gara IHSG-nya koreksi, semoga dikasih lebih rendah lagi. Untuk MAPA tuh wilayah-wilayah menariknya itu di 861. Bentar. Aku ngitung kalkulator dulu. Atau DPI 15 sampai 17 kali, Sobat Cuan. Itu untuk MAPA ya. 800 sampai 800 sampai 860-an untuk MAPA. Untuk MAPI, kalau MAPI ini karena induk usaha, jadi kalau MAPA-nya kinerjanya bagus, maka akan konsolidasi ke MAPI itu sendiri. Untuk MAPI ini dia masih sideways dan belum break harga tertinggi sejak Juli tahun 2023. Nah, kalau ngelihat kayak gini, mungkin area-area yang cukup menarik untuk MAPI itu sendiri adalah di 1800 sampai 1850. Cuma untuk MAPI Sobat Cuan, karena ini dia tuh sekarang meski sideways, mainnya tuh di area resisten, Sobat Cuan harus pasangnya stop loss. Beda sama kayak tadi kalau ICBP, mungkin Sobat Cuan kalau tambah turun jangan di cut loss, justru tambah beli lagi. Misalnya Sobat Cuan udah nyicil nih di 10.200, dia tambah turun, jangan di cut loss tapi di average down. Nah, kalau MAPI karena ini udah terlalu dekat banget sama resistance, kalau dia turun ke bawah 1850, keluar dulu, nanti siapa tahu dikasih harga yang lebih rendah di 1500 gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus. Kalau saham itu naik karena perusahaannya bagus atau karena sahamnya banyak yang beli? Karena banyak yang beli. Tapi kenapa investor mau beli? Pasti ada alasannya kan? Alasannya itu bisa macam-macam. Kalau jangka panjang, pasti karena perusahaannya bagus gitu. Kalau perusahaan yang nggak bagus, ngapain investor mau beli untuk jangka panjang? Bener nggak? Untuk jangka pendek, kalau misalnya banyak investor yang mau beli tapi cuma di hold untuk jangka pendek aja, pasti karena ada sentimen. Sentimennya bisa macam-macam. Entah perusahaan itu mau RUPS bagi dividen, entah perusahaan tersebut mau melakukan corporate action, misalnya right issue, karena biasanya kalau right issue kan harga saham kecenderungannya mengalami kenaikan ya. Entah itu karena perusahaan melakukan buyback. Lah kalau perusahaannya aja berani melakukan buyback, misalnya melakukan buybacknya tuh banyak gitu ya, kayak contohnya Avian gitu ya, yang dari harga berapa sekarang udah ke harga 500-an. Itu kan sentimen kan, sentimen jangka pendek. Investor akan berpikir perusahaannya aja berani buyback sahamnya dia sendiri, berarti perusahaannya yakin bahwa harga sekarang tidak menunjukkan harga yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Kenapa kita sebagai investor nggak mau ikutan untuk beli kayak gitu misalnya, oke? Jadi yang bikin harga saham naik ya karena banyak yang beli, tapi pasti orang mau beli karena ada alasannya, entah itu karena kinerjanya sangat bagus untuk hold jangka panjang dan juga rutin bagi dividen, atau entah itu ada sentimen jangka pendek, oke? Nah, ini ada yang ngomong, LPPF bayar dividen pakai hutang Kak? Iya, setiap tahun selalu kayak gitu. Makanya aku bilang jangan ambil dividennya. Kita kalau misalnya sebagai trader, kenapa harus anti sama yang kayak gini, sentimen jangka pendek kayak gini? Yang penting kalau misalnya naik cuan ya kita taking profit gitu. Mayor. Nah, tadi aku udah sempat sampaikan kalau untuk saham consumer, Ramadan, THR, bonus, bansos menurutku tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari emiten-emiten consumer ini. Tapi saham-saham di consumer udah banyak yang koreksi. Untuk Mayora nih juga udah main di area support. Mungkin Sobat Cuan bisa perhatiin area-area 2280-an untuk Mayora.
Tapi kalau aku mau ngomong, Mayora dibanding ICBP itu secara valuasi masih lebih murah ICBP. Secara dividen juga lebih tinggi ICBP. Cuma balik lagi, tergantung Sobat Cuan preferensi yang mana. Memang keunggulan dari Mayora ini adalah mereka itu banyak ekspor seperti yang udah aku sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dolarnya menguat, dia itu punya keuntungan tersendiri, yaitu keuntungan selisih kurs gitu. Nah, ini ada yang tanya, Kak, kenapa hari ini di akhir dibanting gitu ya? Nah, ini kan belum ketahuan, laporan keuangannya juga belum keluar. Takutnya ada yang udah tahu laporan keuangannya tuh gimana dan mungkin nggak bagus, jadi udah ada yang jualan duluan. Kalau aku pribadi masih belum tahu kenapa hari ini dibanting. Semoga bukan karena laporan keuangannya nggak bagus, bisa jadi karena hari ini kan marketnya turunnya 1,4%. Ya mostly saham-saham yang lain juga kebanyakan ikut keseret. Coba Sobat Cuan abis ini cari di Google, baca-baca tentang yang namanya beta saham. Jadi beta saham itu terkait dengan sensitivitas sebuah saham dari pergerakan indeks. Jadi kalau misalnya IHSG-nya naik 1%, kalau betanya itu besar ya angkanya, maka IHSG naik 1%, sahamnya bisa naiknya 3% kayak gitu. Tapi kalau betanya itu rendah atau bahkan minus, kalau misalnya IHSG-nya naik 1%, sahamnya ya ikutan naik 1% juga. Nah gitu juga kebalikannya, kalau saham yang betanya tinggi, IHSG-nya turun 1%, sahamnya turunnya bisa 3%, lebih dalam dari IHSG. Tapi kalau yang betanya itu rendah, atau IHSG-nya turun 1%, maka sahamnya juga paling cuma turun 1 atau lebih rendah daripada penurunannya IHSG. Beta saham ini kamu nanti Google dulu kira-kira sebenarnya artinya apa, tapi tadi secara simpel aku udah jelasin itu sensitivitas tiap saham terhadap IHSG. Dan beta saham itu berbeda-beda, tapi biasanya kalau yang kayak blue chip kayak BCA, BRI itu betanya nggak terlalu gede. Jadi kalau IHSG-nya misalnya turun 1,4%, biasanya BCA, BRI turunnya nggak jauh-jauh dari itu. Nah kalau yang betanya tinggi banget, itu yang biasanya suka kejadian, dan ini biasanya suka adanya di second liner atau third liner. IHSG-nya turunnya 1,4%, sahamnya kenapa turunnya bisa 7-8% ya? Kemungkinan betanya itu tinggi. Kalian bisa lihat di investing.com namanya. Investing.com itu kalian bisa download aplikasinya atau lihat di website. Nanti ketik aja, misalnya kalian mau lihat, contoh ya, aku lihat ya, investing.com ya. Mau lihat saham apa, betanya saham apa? Coba investing.com. Coba kita lihat Telkom misalnya. Telkom atau langsung Google aja sih, beta saham Telkom. Ada yang udah dapat? Udah buka? Ada yang udah dapat nggak beta saham Telkom? Ada yang udah dapat angkanya? Bentar, ini kok aku lupa ya carinya di mana. Pokoknya harusnya ada sih di investing.com, nanti kalian lihat aja. Beta saham. Nah, biasanya beta saham ini juga bisa dipakai untuk kalian yang suka trading. Misalnya kalau kalian pengen coba trading tapi kalian nggak mau trading di saham-saham yang terlalu volatile, kalian bisa screening dari beta sahamnya. Jadi kalau betanya itu terlalu tinggi, maka misalnya kalian nggak usah trading di emiten-emiten tersebut. Tapi kalau kalian yang sukanya cuan cepat gitu tapi resikonya juga tinggi, ya cari saham-saham yang betanya tinggi untuk trading, karena biasanya kalau IHSG-nya naik berapa persen, saham tersebut bisa naiknya lebih tinggi lagi gitu.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari Arif. Kak, kalau punya saham terus perusahaannya bangkrut dan punya hutang, apakah kita juga punya hutang? Iya dong. Kan kita udah memiliki kepemilikan. Jadi gini, kalau kita investasi saham, tapi utangnya itu maksudnya nah ini ada yang ngomong nih, beta saham Telkom per 5 tahun 0,26, ya. Kayak gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita beli saham, Sobat Cuan ya, berarti kan kita memiliki emiten tersebut, memiliki perusahaan tersebut. Yang kita bisa dapat bukan cuma dividennya aja, tapi kita juga menanggung hutangnya. Menanggung hutang bukan berarti kalau dia ngutang kita jadi bayarin hutangnya, nggak kayak gitu. Cuma kalau sampai perusahaannya itu tutup, ketika perusahaan itu misalnya digugat pilot, maka perusahaan harus menjual aset-asetnya. Yang pertama dibayar sama perusahaan itu adalah kreditur atau yang memberikan hutang ke perusahaan. Jadi contoh, perusahaan ini digugat pilot karena ternyata misalnya dia banyak ngutang ke bank. Maka dari hasil jual aset itu nggak dibagi ke kita dulu sebagai investor, tapi dibaginya itu dibayarinnya dulu ke banknya dulu. Kalau hutangnya sudah lunas, baru dikasihnya ke kita. Sisanya dibagi tuh ke semua pemegang saham. Nah, gimana kalau misalnya setelah asetnya dijual cuma habis atau nutup untuk bayar utang aja, nggak ada sisanya untuk investor? Ya udah, itulah resiko investor. Makanya Sobat Cuan, kenapa aku selalu saranin beli perusahaan yang punya fundamental. Kalau amit-amit perusahaan yang fundamentalnya bagus biasanya nggak bakal dipilitin, karena kalau dipilitin amit-amit nanti uang kita malahan nggak bisa balik. Mungkin Sobat Cuan bisa lihat yang namanya BVPS, Book Value Per Share. Book Value Per Share ini adalah sebenarnya kalau perusahaan ini sampai tutup, itu uang yang dibalikin ke kita loh. Jadi contoh kayak gini, kita beli saham BBRI, harganya berapa? 5.000. Kalau misalnya tiba-tiba BRI tutup, ya nggak mungkin ya BRI tutup, punya negara gitu kan. Tapi ini contoh doang. Uang yang dibalikin ke kita, ke investor itu bukan 5.000, teman-teman, bukan harga belinya kita, tapi yang dibalikin itu book value per share-nya. Di sini kalau di RTI BRI itu book value per share-nya itu 2.000. Makanya kenapa banyak investor itu beli perusahaan berdasarkan valuasi. Salah satu valuasinya adalah PBV. Untuk menghindari resiko amit-amit kalau perusahaannya ditutup, berapa kerugian yang bisa saya tanggung. Makanya kalau Sobat Cuan baca buku, misalnya bukunya siapa tuh, gurunya Warren Buffett, aku lupa lagi namanya, atau misalnya Pak LKH yang selalu ngomong, kalau saya maunya beli saham yang PBV-nya di bawah 1 kali. Ya karena Pak LKH tahu kalau perusahaannya tutup, yang dibalikin itu adalah sebesar BVPS. Ibaratnya nih, kalau ada saham BVPS-nya 1.000, harga di marketnya 500 perak. Sobat Cuan beli di harga 500 perak. Kalau perusahaannya tutup, maka BVPS-nya 1.000, maka Sobat Cuan dapatnya 1.000. Ibaratnya beli sahamnya tuh kayak gratis gitu loh. Kayak udah untung meskipun perusahaannya akan tutup. Tapi kalau BVPS-nya 1.000, harga di marketnya misalnya 5.000, Sobat Cuan beli nih di harga 5.000. Kalau tiba-tiba perusahaannya tutup, ya udah yang 4.000-nya hilang gitu. Tapi kan jarang ya perusahaan tuh sampai pilot ada, tapi itu udah yang parah banget. Makanya Sobat Cuan harus bisa analisa. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah ada dari tahun 98, udah melewati berbagai macam krisis, harusnya sih kebanyakan ya tetap jadi perusahaan yang bagus. Walaupun ada juga yang jadi perusahaan yang nggak bagus, contohnya ya kayak Bumi, terus juga kayak LPPF tuh dulu Sobat Cuan sebelum tahun 2018 itu harganya sempet berapa belas ribu gitu, kalau nggak salah hampir puluhan ribu gitu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya, mending ICBP atau Indofood? Kalau Indofood itu induknya ICBP. ICBP itu tuh spin-off dari Indofood yang fokus usahanya itu jualan Indomie, Indomilk, dan juga snack-snack ya. Kalau Indofood itu holdingnya. Nah, Indofood itu ada anak usaha lain selain ICBP. Ada LSIP betul, ada SIMP yang berarti di dalamnya itu ada perusahaan yang cenderung siklikal.
ya. Kalau cenderung siklikal itu kenapa Indofood punya revenue itu berbeda sama ICBP. Kalau ICBP dalam jangka panjang itu revenue-nya cenderung naik dari tahun ke tahun, kalau Indofood itu cenderung fluktuasi. Karena apa? Karena punya anak usaha yang CPO tadi gitu ya. CPO kan kalau lagi harga CPO-nya bagus, dia labanya bisa bagus. Kalau lagi harga CPO-nya jelek, labanya bisa jelek gitu. Itu kenapa juga Indofood tuh punya valuasi yang lebih murah daripada ICBP. Karena ICBP itu lebih predictable secara kinerja dibanding Indofood. Oke, jadi kalau aku pribadi, kalau ICBP-nya sekarang koreksi, better ICBP di 10.200. Tapi kalau ICBP-nya udah terlalu mahal, Indofood-nya belum kemana-mana, ya better Indofood, kayak gitu. Oke Sobat Cuan, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya juga hari ini banyak. Aku mau selalu ngingetin untuk Sobat Cuan tadi yang udah sempat ketinggalan live Instagram kita, boleh nonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Untuk sahabat TikTok, follow juga Instagram cuap_cuan. Terus dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Anchor. Terus subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Oh ya, podcast kita juga disiarin secara ulang. Kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com atau nonton di CNBC Indonesia TV setiap hari Jumat jam 7 malam atau di weekend. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye.